Kebijakan selanjutnya adalah pembatasan impor. Tujuan dari pembatasan impor adalah untuk membuat produsen domestik dapat menikmati pangsa pasar domestik yang lebih besar. Ada dua cara untuk melakukan pembatasan impor. Yang pertama adalah melalui tarif, dan yang kedua adalah melalui pembatasan kuota impor. Nah, mari kita bahas pertama dari sisi tarif. Jadi, cerita awalnya adalah kalau misalnya tanpa adanya perdagangan internasional, maka harga domestik adalah di PW. Harga domestik adalah di P domestik, dan equilibrium ada di PD dan di kita bilang aja QD di sini. Tetapi dengan adanya perdagangan internasional, konsumen memiliki alternatif barang dari luar negeri yang harganya biasanya lebih rendah, cenderung lebih rendah. Nah, tanpa adanya pembatasan impor, maka konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah sehingga permintaannya ada di QD, namun penawaran dalam domestik hanya ada di QS. Akibatnya, QD dan QS ini adalah besarannya impor. Nah, biasanya pembatasan impor tujuannya bukan mengeliminir impor, tetapi menurunkan impor. Pertama, dengan menggunakan tarif. Jadi yang dilakukan apa? Pemerintah menetapkan tarif sehingga P naik dari PW menjadi P star, alias PW plus T sama dengan P star. Nah, apa dampak dari penetapan tarif ini? Pertama adalah bagi consumer surplus. Dia awalnya surplus konsumen adalah area ini, sekarang berkurang sebesar, pertama adalah A. Nah, awalnya A, lalu B, C, dan D juga termasuk area surplus konsumen yang berkurang. Jadi, kenapa? Karena kan semula dia bisa menikmati barang impor sebanyak QS sampai QD. Tapi dengan adanya penetapan tarif ini, maka impor berkurang menjadi hanya sebesar ini saja, area sini saja. Dan produksi domestik di QS dan konsumsi domestik turun jadi QD aksen di sini. Nah, bagaimana dampaknya terhadap producer surplus? Producer surplus hanya bertambah sebesar A, ya. Lalu pengaruh lainnya apa? Dengan penetapan pemerintah, bagi government itu ada revenue. Revenue sebesar apa? Ini kan ada impor nih sebesar QS aksen sampai QD aksen. Nah, dikalikan pajak, tarif, maka area D ini adalah pendapatan bagi pemerintah. Sehingga total welfare-nya sama dengan minus A minus B minus C minus D plus A plus D sama dengan min B min C. Jadi min B min C adalah inefisiensi, deadweight loss, akibat penetapan tarif. Nah, berikutnya kalau kuota ceritanya apa? Kuota cerita dampak dari perubahan permintaan domestik dan supply domestik sama. Jadi supply domestik naik sampai QS aksen, demand domestik turun jadi QD aksen, dan impor adalah area ini, QS aksen, QD aksen. Perbedaan tarif dan kuota adalah bahwa hanya ada di government revenue ini. Jadi kalau semula D ini menjadi
pendapatan bagi pemerintah, sekarang karena pemerintah menetapkan kuota, produsen asing yang bisa menjual produknya di Indonesia berkurangnya seberapa ya, ya daerah ini, QS QD QD QS aksen dan QD aksen ya, ini berkurang. Tetapi area ini, QS QD aksen itu importir bebas masuk tanpa ada pajak. Dan mereka malah menikmati harga yang lebih tinggi di pasar domestik. Jika di pasar dunia mereka PW, di pasar domestik dia jadi P star ini. Jadi dengan penetapan kuota bedanya, area D menjadi miliknya importir. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih merugikan bagi kesejahteraan masyarakat, kuota menjadi lebih tidak menarik dibandingkan tarif. Kenapa? Karena porsi D yang semula menjadi pendapatan bagi pemerintah sekarang miliknya importir.